merujuk ke suatu kenabian di akhir zaman. Dalam dua leksi ini juga saya dulu memahaminya adalah satu, Bu. Dari tiga agama samawi yang saya pahami adalah sebenarnya bukan ajaran, bukan agama, tapi ajaran adalah ajaran ketauhidan dari tiga kaum. Nah, kaum Yahudi, kaum Nasrani, dan kaum Muslim ini, saya membacanya dari kaum, diksinya dari suatu tempat. Artinya dalam milah Ibrahim, atau memang kita mengakui Bapak Nabi kita adalah Ibrahim, ada dua jalur yang memang harus kita pahami dalam hal ini. Karena dua jalur ini sanad atau mata rantai riwayat dari kami untuk ke pihak Ismail ini semuanya dalam perkataan ambigu. Ambigu itu dari versi kami ya Bu ya, bukan dari versi Muslim. Maka memang harus benarlah menempatkan riwayat ini yang jelas. Kemarin juga saya sudah dikasih sedikit pemahaman oleh Bang Juma tentang Tuhan negeri Mekah. Di dalam hal ini memang ternyata benar pendapat saya dulu bahwa Tuhan negeri Mekah itu memang ajaran Nabi Muhammad sebagai agama terakhir. Ada mungkin satu informasi yang memang belum saya pahami di dalam hal ini. Setelah Bang Juma menerangkan, kebetulan ada pihak Oten yang menanyakan, jadi belum sampai saya tuntas membahasnya ke sana. Karena yang saya pahami dari kaum ini, artinya kaum ada satu golongan, dan itu termaktub kitab Anda. Saya tidak mempunyai satu literasi lain lagi yang memang membenarkan ajaran itu buat nas atau manusia, karena yang saya tahu hanya satu ayat itu dari diksi atau Quran yang saya baca secara terjemahannya. Mungkin gitu dulu Bu yang saya sampaikan. Ya, itu iman Anda ya. Tapi kalau kita lihat pernyataan Yesus, dia dikhususkan untuk Bani Israel. Dia juru selamat bagi Israel, Bani Israel. Gitu Pak. Jadi entah ini Anda Bani apa. Ya silakan Guru Nda kalau masuk atau Ustaz. Dan ada hadis Rasulullah ya, Nabi Muhammad SAW. Ada hadis begini Pak bunyinya. Bagi mereka yang sudah sampai ke mereka tentang kerasulanku dan dia tidak beriman kepadaku, maka tempatnya itu neraka. Itu ya kata hadis kata Rasulullah. Bagi mereka yang sudah sampai kerasulanku kepada mereka dan tidak beriman kepadaku, maka tempatnya neraka. Itu hadis Muslim ya. Berapa 7232 kalau nggak salah. Mohon maaf kalau salah. Itu Pak. Kalau Yesus baik. Itu khusus kepada Bani Israel. Ya. Mungkin sedikit ya Bu ya. Saya mau menanyakan ke Bang Joma tentang hadis. Silakan. Ada satu informasi. Jangan gas-gasin orang mau orang diskusi baik-baik dia. Silakan Bang. Ya, jadi kalau merujuk kepada hadis yang memang ada yang tadi diberikan, saya memperoleh satu informasi yang memang saya klarifikasi di dalam hal ini. Jadi kalau kita menarik suatu hadis itu hanya berlaku atau kitab suci itu berlaku sampai akhir zaman. Nah, yang saya pahami dari kedasanian atau keimanan yang saya pakai, bahwa kitab suci itu akan dijaga, meskipun versi saya ya Bang Juma, kalau Injil, Taurat itu adalah makhluk ciptaan Elohim atau suatu firman yang memang secara harfiahnya ditulis di dalam sebuah buku dan tulisan. Jadi artinya yang saya pengen tanyakan ini adalah di Injil Thomas dikatakan bahwa itu akan hilang setelah akhir zaman. Nah, hilang di sini adalah yang saya pertanyakan adalah apa yang menjadi
sebuah kitab itu akan hilang sendirinya kalau memang menjadi suatu nubuatan atau memang kehendak Elohim bahwa kitab suci itu akan hilang dengan sendirinya menjelang akhir zaman. Akhir zaman ini dikatakan bukannya kiamat ya, jadi masih jauh menuju kiamat. Diksi atau liberalisme ini juga saya pernah mendengar di suatu channel yang menerangkan bahwa Quran pun akan hilang. Nah, artinya ada masa berlakunya suatu kitab suci dalam keimanan saya, khususnya dalam meyakini hal ini. Ini memang suatu ayat nubuatan ya, memang literasinya saya sih hanya mendengar suatu pemahaman dari suatu informasi di YouTube juga. Ternyata benar, ada masa di satu masa di akhir zaman itu semua kitab suci itu akan hilang. Nah, menurut pandangan Bang Juma, apakah ini juga berlaku untuk Quran? Terima kasih. Silakan, Bang. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ini pertanyaan yang sangat menarik kemudian ya, yang dipertanyakan oleh saudara kita kemudian. Bagaimana Al-Quran di masa mendekati hari kiamat, yang mana kitab ini diturunkan oleh Allah melalui Roh Kudus, yaitu malaikat Jibril kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga sampai kepada tangan kaum muslimin dan muslimat hari ini. Allah Subhanahu wa taala memang betul berjanji akan menjaga Al-Qur'anul Karim hingga sampai saat tak satu pun kalimat atau huruf yang berkurang atau bertambah dan menjadi kitab suci yang menjadi pedoman manusia sampai hari kiamat. Namun ada masa, ada waktu yang didatangkan oleh Allah, yaitu masa di mana Al-Quran yang memiliki keutamaan menghafal itu akan diangkat kembali ke langit, sehingga tidak akan ada ayat tersisa di atas muka bumi ini. Al-Quran ini akan hilang dari ingatan manusia, dari lembaran-lembaran buku atau kitab suci Al-Quran itu sendiri akan kosong. Peristiwa ini akan terjadi ketika kemudian ajaran Islam itu sudah mulai memudar secara perlahan hingga puncak ritual ibadah seperti sholat, puasa, haji dan sedekah tidak lagi dikenal orang. Itulah saat di mana hari kiamat itu datang, yakni hari di mana saat di mana Al-Quran itu akan diangkat. Jadi setelah kiamat nanti tak ada lagi orang Islam. Yang mengalami kiamat itu hanya orang-orang kufur, hanya orang-orang kafir. Al-Quran akan diangkat oleh Allah. Orang-orang yang beriman kepada Allah akan diangkat semuanya. Wala in syi'na nazarhabanna billadhi auhayna ilaika summa la tujidu laka bihi alaina wakila. Dan sesungguhnya jika kami menghendaki, kata Allah, niscaya kami lenyapkan apa yang telah kami wahyukan kepadamu wahai Nabi Muhammad, dan engkau tidak akan mendapatkan seorang pembela pun terhadap kami. Ini yang diucapkan kemudian di dalam Al-Quran oleh Allah. Di dalam hadis riwayat Ibnu Majah dan Hakim, di situ dikatakan bahwa dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam akan pudar secara perlahan seperti pudarnya kemudian sulaman baju sehingga puasa. Salat, haji dan sedekah, semuanya syariat Islam tidak lagi dikenal. Orang tak mengenal lagi apa itu salat, orang tak mengenal apa itu haji, orang tidak mengenal apa itu sedekah, apa itu zakat. Al-Quran juga akan diangkat dalam satu malam sehingga tidak ada satu ayat pun tersisa di atas muka bumi ini. Orang-orang yang lanjut usia yang tersisa dari umat manusia akan berkata, kami mendapati orang-orang tua kami mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka kami pun ikut mengucapkannya. Ini diriwayatkan oleh hadis riwayat Ibnu Majah dan Hakim. Seperti yang diterangkan dalam Al-Quran, maka dengan demikian kelak setelah Al-Quran diangkat kembali ke langit, maka tidak ada lagi yang tersisa di atas muka bumi. Orang-orang yang memiliki hafalan Al-Quran tak lagi memilikinya, hilang dari ingatannya. Sementara kitab Al-Quran yang penuh dengan tulisan Al-Quran itu sendiri akan kosong dan hanya menyisahkan kemudian lembaran-lembaran kosong. Nah, ini
yang akan terjadi menjelang hari kiamat, Bung. Demikian sementara, silakan. Baik. Artinya benarlah bahwa yang dikatakan Bang Juma tadi. Jadi semua makhluk yang memang sifatnya mentauhidkan atau menjunjung suatu syariat dari beberapa kitab suci ini yang memang akan hilang secara ini. Pemahaman dari kami yang memang ada literasinya ini ya, yang saya pengen tanyakan ada hal yang memang jadi intinya gini Bang Juma, yang saya mau menekankan. Artinya menjelang hari akhir itu, jangankan orangnya, bukunya pun hilang begitu. Atau sudah tidak ada lagi nilai kebaikan dari masyarakat yang memang orang-orang yang menjelang di akhir kiamat itu. Artinya yang dimaksud dengan orang-orang yang ada di akhir zaman itu, orang-orang yang sudah tidak mengimani apapun yang memang menjadi ucapan keyakinan orang-orang yang sebelumnya tentang ketuhanan. Apakah itu memang menjadi suatu kehendak Elohim atau memang ditakdirkan semuanya orang jadi kafir? Mungkin itu Bang Juma. Iya, jadi benar ketika kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala telah ingin mengkiamatkan, menamatkan kehidupan makhluknya di atas muka bumi ini, yang merasakan guncangan, yang merasakan kemudian hancurnya alam semesta, laut digulung, tanah digulung, gunung-gunung berterbangan seperti kapas dan seterusnya. Yang merasakan itu hanya orang-orang kufur, hanya orang-orang kafir. Sedangkan orang beriman dan yang beramal saleh sudah terlebih dahulu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kemudian diimani oleh umat Islam berdasarkan Al-Quranul Karim dan hadits yang saya uraikan tadi. Seperti itu, Bang. Oke, baik, Bang. Intinya, Iya. saya dalam hal ini hanya karena menyamai persamaan yang ada. Karena saya pernah melontarkan pertanyaan ini satu koma. Mungkin narasi saya apa salah atau mereka tersinggung bahwa semua itu ada masa expire-nya. Jadi saya takut dianggap menghujat. Tapi kalau Bang Mas, saya yakin dengan literasi yang memang saya informasi itu adalah bukan hal yang menghujat. Jadi artinya semua kitab suci itu juga memang ada suatu masa di mana tidak bisa terpakai lagi. Bukan terpakai lagi, memang udah masanya berakhir. Nah, dalam pemahaman ini, jadi kaum yang ada itu sudah tidak muslim lagi, atau tidak lagi beriman, atau tidak beragama, atau memang sudah tidak ada agama sama sekali, Bang Iba. Dari semua yang memang kalau memang kebenaran suatu ketahuan itu dihilangkan semua. Iya, jadi orang-orang yang tinggal itu adalah orang-orang yang kufur, orang yang ingkar. Sedangkan Bani Israel ahli Torah, ahli kitab, ketika kemudian Nabi Isa alaihissalam itu didatangkan menjelang hari kiamat, mereka semuanya beriman. Setelah mereka kemudian beriman, maka diwafatkan orang-orang beriman ini, yang tinggal hanya orang kafir. Wa min ahlil kitab illa la yu'minanna bihi qablal maut wa yaumal qiyamati yakunu alaihim syahida. Pada hari kiamat dia Isa akan menjadi saksi bagi mereka. Nah, ini diterangkan kemudian dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 159. Tidak ada seorang ahli kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani, yang tidak beriman kepada Nabi Isa berdasarkan dengan kaidah Islam. Kepada Nabi Isa, bahwa beliau adalah utusan Allah sebelum kematian mereka, yakni sebelum kematian dari ahli kitab tersebut. Nah, setelah menjelang hari kiamat, kemudian Nabi Isa menjadi saksi terhadap mereka bahwa beliau adalah utusan Allah dan tidak pernah menyampaikan kepada umatnya selain apa yang diperintahkan, yang dititahkan Allah kepada Nabi Isa alaihissalam untuk ia sampaikan kepada Bani Israel.
Yohanes 12:48. Itu sangat jelas itu. Barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman, perkataan yang pernah aku ucapkan kepada mereka. Perkataan itulah yang kemudian akan menjadi hakim bagi mereka di akhir kelak. Itu jelas itu. Jadi mereka akan beriman kepada pengakuan beliau sebagai utusan Allah, sebagaimana yang ada dalam Al-Quran. Ya Bani Israel, inni rasulullahi ilaikum ani ubudullah rabbi wa rabbakum. Sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu, inilah jalan yang lurus. Itu kata Nabi Isa alaihissalam. Nah, sedangkan yang merasakan huru hara kiamat itu adalah orang-orang kafir. Tak ada lagi orang yang beriman di sana. Tak ada lagi. Karena kiamat tidak akan terjadi selama masih ada orang yang melantunkan kalimat La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Kiamat itu tak akan terjadi. Tak akan terjadi. Nanti setelah orang-orang beriman kepada Nabi Isa sudah tidak ada, beriman kepada Nabi Musa sudah tak ada, beriman kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW sudah tak ada, kiamat terjadi. Kiamat itu diperlihatkan hanya kepada orang-orang kafir saja. Makanya Rasulullah Muhammad SAW mengatakan, bacalah Al-Quran, karena Al-Quran akan datang pada hari kiamat nanti sebagai pemberi syafaat di hari kiamat bagi yang membacanya dengan tadabbur dan dengan mengamalkannya. Kemudian bacalah sahrawatain, dua cahaya, yaitu surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran, karena keduanya datang pada hari kiamat nanti seperti dua awan, atau dua seperti cahaya sinar matahari, atau seperti dua ekor burung yang membentangkan sayapnya. Keduanya akan menjadi pembela bagi yang rajin membaca dua surah tersebut. Ini perintah. Sebab kenapa kemudian membaca Al-Quran, mengamalkan Al-Quran dan kandungan Al-Quran, barang siapa di antara mereka, maka ia sudah termasuk kerabat Allah. Dalam hal ini orang-orang yang didekatkan kepada Allah secara khusus, baik ia menghafalkannya di luar kepala ataupun tidak. Namun bila menghafalkannya, ya lebih utama lagi. Oleh karena itulah kemudian Al-Quran akan diangkat oleh Allah dan akan menyisahkan orang-orang yang tidak mengerti apa itu sholat, apa itu puasa, dan seterusnya. Jadi kiamat terjadi nanti setelah tak ada lagi orang-orang beriman kepada Allah. Orang beriman akan dimatikan semua oleh Allah. Penghafal Quran akan semuanya dimatikan oleh Allah. Bacaan Al-Quran kemudian hilang seketika, akan menjadi kertas yang kosong. Itulah tanda-tanda kiamat datang, yang menyisahkan dan akan melihat gunung-gunung berterbangan, kemudian ya hanyalah orang-orang kafir. Ketika kemudian bumi ini diguncangkan dengan sedahsyat-dahsyatnya, maka yang merasakan itu hanyalah orang-orang kufur, orang yang tidak beriman kepada Allah. Demikian. Ya, baik Pak Juma. Terima kasih ya atas informasinya. Jadi saya selalu memahami apa yang narasi dari Injil kami. Insya Allah dalam masa pembelajaran ini saya juga akan menanyakan lebih dalam. Mudah-mudahan memang apa yang menjadi hal yang memang suatu informasi yang tepat saya terima dari Komal ini. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Masih ada Injil kah Pak? Pak, aku pikir yang Bapak pegang itu yang beda dengan yang Lai punya. Terjemahan Lai. Mereka orang-orang yang ngaku Nasrani ini memegang Injil Apokripa, Injil yang tidak diloloskan untuk diimani oleh orang-orang yang tidak bersunat. Iya. Itu dia mengimani kalau Yesus kawin ya, menikah. Barnabas. Ya, kalau beliau mengikuti Barnabas dan Filipus, iya harus. Sama Thomas beliau ini pakai. Iya. Thomas. Katanya dia mengakui yang Nabi Isa atau Yesus terangkat ke langit kedua itu di Injil Thomas, kata dia. Jadi artinya memang ternyata pada kok malah turun bapaknya. Innalillahi, ternyata kaburlah dia.
pada peristiwa awal-awal, ya awal-awal terjadi masalah kisah tentang penyaliban dan pembunuhan Yesus, memang sudah terjadi perselisihan yang sangat nyata. Buktinya beliau inilah membuktikan. Dia juga mengatakan apa? Kalau dia itu tidak dibunuh dan tidak disalib, berarti Al-Quran benar. Benar. Jadi mereka yang meyakini kalau Nabi Isa dibunuh dan disalib, kata Al-Quran apa? Mereka hanya mengikuti prasangka saja, padahal mereka tidak yakin membunuhnya. Gitu. Nah ini ternyata Al-Quran menyampaikan informasi ini, pembuktiannya justru dilengkapi atau dijelaskan oleh kawan-kawan Kristen sendiri. Ternyata dia memiliki kitab, dia memegang kitab yang mengatakan ini ada kitabnya, bahwa memang dia tidak dibunuh dan tidak disalib, justru diangkat ke langit gitu. Jadi konfirmasinya oleh mereka sendiri. Benar kata Al-Quran, malahum bihi min ilmin illat tiba ad-doni wama qataluhu yakina, gitu kan. Mereka hanya mengikuti prasangka saja. Cuman tadi Pak Esau sebenarnya oke lah, mungkin untuk menambah pengetahuan tentang bagaimana nanti Al-Quran akan terangkat kembali, ada masanya, karena memang sudah tidak ada orang yang beriman. Justru ketika sudah tidak ada orang yang beriman, betul tadi sudah dijelaskan, itu tanda memang kiamat itu akan terjadi. Cuma pelajaran itu mungkin untuk menambah wawasan untuk Anda, tapi ingat Pak, poinnya adalah jangan sampai terlambat gitu. Memikirkan peristiwa itu terjadi, tapi kita lupa ajal sudah duluan menjemput kita. Kita belum menjadi orang yang beriman. Padahal tadi Bang Juma sudah sampaikan ayatnya bahwa di antara ahli kitab nanti akan ada yang beriman sesuai dengan tuntunan Al-Quran. Masya Allah. Oke, izin Ustadz. Ini slow time. Dari tadi kok teriak-teriak di bawah. Permintaan kau, Pir. Sok-sok berani naik. Coba permintaan kau, slow time. Mana kau ada permintaannya, kasih naik dia ini. Mau kita tengok dia ini. Teriak-teriak minta naik. Jangan-jangan kau cuma apa kau di bawah ini? Adakah host yang terganteng? Oh, ada lemah. Silakan lemah. Mau tanya sama Bang Juma, Bunda. Boleh. Kristen ya? Ya. Salon. Oke, silakan. Bang Juma mau tanya nih. Iya Bang, silakan Bang, silakan. Di Alkitab itu ya, kan di Matius 25, 31 dan 32 lah. Di situ menyebutkan tentang pada saat kedatangan Nabi Isa atau Yesus yang kedua. Iya, gimana Bang? Ya, itu kan maksudnya saya baca bentar ya. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Iya. Tapi gimana? Bentar Bang Yuma, saya menemukan sesuatu yang unik Bang Juma di dalam Al-Quran ini. Iya. Di dalam Al-Quran surat Saba ya, surat Saba ayat ke-34 itu berbunyi seperti ini. Saya baca terjemahan ya Bang Juma. Iya, silakan Bang. Katakanlah, Tuhan kita akan mengumpulkan kita semua. Kemudian dia memberi keputusan antara kita dengan benar, dan dia akan memberi keputusan maha mengetahui. Begitu Bang Yuma. Gimana? Kayak ada garis benang merah lah gitu Bang Yuma. Gimana menurut Bang Yuma ini? Di ayat 34. Iya, Sabar 34. Iya. Silakan Bang Yuma. Surat Saba. Itu serius itu? Di surat Saba, Bang? Ayat Iya, surat 34. Saba. Iya, coba cek Bang Yuma. Iya.
Orang-orang dianggap lemah berkata dan menyombongkan diri, itu ya, bukan ya? Dan Dan setiap dari mengutus orang memberi peringatan. Wa ma arsalna fi qaryatin min nazir illa qala. Ini surah apa itu? Dia salah ayat kayaknya. Atau mungkin ada yang di Al-Baqarah itu kan, tapi Ya, lain. itu dia. Surah Saba ayatnya ayat yang berapa, Pak? Mungkin dia ingin Allah itu hakim. Kalau surah Saba nomor 34 betul. Tapi ayatnya ayat berapa? oh, bentar Bang Juma. Iya. Jangan menyamakan Allah dengan Mungkin Nabi ayat Isa. 40 dia itu. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Iya. Ayat 40. Ayat 40 pun enggak nyampe ke situ kayaknya, Dek. Atau nyampe ke sana ya? Kul inna rabbi wa yawma yahsyuruhum jami'an thumma yaqulu lil malaikati itu kan? Kayaknya itu Geronda, iya. Dan ingatlah pada hari ketika Allah mengumpulkan mereka semuanya, kemudian dia berfirman kepada para malaikat. Itu ya Bang. Itu ya? Apakah kepada mereka yang dahulu menyembah? Itu ya Bang ya? Oh, di 26 Bang Juma, 26. Nah itu dia makanya. Oke? Abad 26. 26. Taha. Apa tadi? Surah Saba ayat 26. Katakanlah, Tuhan kita akan mengumpulkan kita semua, kemudian dia memberi keputusan antara kita dengan benar, dan dia yang maha pemberi keputusan, maha mengetahui. Oh, dia menjadikan Isa di situ ya. Yesus. 26, silakan Geronda. Iya. Ayat Al-Quran surah Saba ayat 26. Ya, 26 Bang Juma. 26. Bismillahirrahmanirrahim. Qul yajma'u bainana rabbuna thumma yaftahu bainana bil haqq wa huwal fattahul alim. Katakanlah Tuhan kita akan mengumpulkan kita, kemudian Tuhan kita memberi keputusan antara kita dengan benar, dan dia maha memberi keputusan, maha mengetahui. Masya Allah. Jadi benar adanya, Tuhan kita akan mengumpulkan kita. Kita di sini termasuk Nabi Isa alaihissalam. Apa pembuktiannya? Kita lihat di dalam Al-Quranul Karim, di dalam surah Al-Ma'idah. Di dalam surah Al-Ma'idah, Nabi Isa alaihissalam kemudian dihakimi oleh Allah, ditanya oleh Allah, wa isqalallahu ya Isa bin Maryam a anta qulta linnas takhizuni wa ummi ilahaini min dunillah. Dan ingatlah ketika Allah kemudian bertanya kepada Nabi Isa, wahai Isa anak laki-lakinya Maryam, engkaukah yang mengatakan kepada orang-orang ini, maksudnya orang-orang Kristen yang menyembah Yesus, jadikanlah aku dan juga ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah. Nabi Isa kemudian menjawab, qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Maha suci engkau ya Allah, tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku untuk aku katakan. Jika aku pernah mengatakan, tentu engkau telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada padamu. Sungguh engkau yang maha mengetahui dari segala sesuatu yang maha, dan engkau adalah mengetahui segala sesuatu yang gaib, kata Allah. Makultu lahum illa ma amartani bi. Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku. Apa itu? Ani abudullah rabbi wa rabbakum. Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Lalu Nabi Isa melanjutkan, wa kuntu alaihim syahida ma dumtu fihim. Aku menjadi saksi bagi Bani Israel terhadap mereka itu hanya selama aku berada di tengah-tengah mereka saja. Namun setelah engkau wafatkan aku, falamma tawaffaitani kunta antar raqiba alaihim, engkau yang mengawasi mereka, wa anta ala kulli syai'in syahida,
Engkaulah yang maha menyaksikan atas segala sesuatu. Jadi Nabi Isa kemudian didatangkan ketika Anda membaca Matius berapa tadi? Matius berapa tadi Bang? 25. 25, 31, 32 Bang. Yes. Begitu diterangkan kemudian di dalam Matius 25 yang Anda maksudkan tadi, itu Nabi Isa kemudian memang menjadi saksi atas orang-orang yang mana yang menuhankan dirinya, yang mana yang tidak. Makanya dikatakan maka Matius 25 ya, benar ya? Baca sampai ayat 37 itu. Benar ya? Ya betul. Pasal 25 ayat 31 Bang Yuma. Awalnya 31 sampai seterusnya. Oh, makanya kalau Anda mengatakan dari 25 itu keliru. Saya salah mendengarkan. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama dengan dia bersemayam di atas tahta kemuliaannya, lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka. Ini betul. Jadi Nabi Isa akan dihakimi di tengah-tengah manusia. Makanya dia dikatakan terkemuka di akhirat. Kenapa dia terkemuka? Karena dia akan menjadi hakim dan dia akan terhakimi oleh Allah. Apakah engkau yang mengajarkan mereka orang-orang ini? Tidak. Aku mengajarkan ini bahwa aku adalah Nabi, aku adalah Rasul. Maka Yesus akan memisahkan orang-orang yang menyebutnya Tuhan tetapi melakukan kehendak Bapa, dan orang-orang yang menyebutnya Tuhan tapi tidak melakukan kehendak Bapa. Rujukannya ke dalam Matius 7:15 sampai nomor 23 tadi. Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kau yang diberkati oleh Bapa, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Oleh Bapa kan, bukan oleh Yesus. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kau beri aku pakaian. Ketika aku sakit, kau melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, Tuhan, bilakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi tumpangan, atau telanjang dan kami memberikan engkau pakaian? Bilakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang yang sakit, ya, dari saudara-saudaramu, dari saudaraku yang paling hina ini, kamu melakukannya untukku. Jadi di sini Yesus memiliki saudara. Jadi Yesus di sini dikatakan, untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukan untuk aku. Dan ia berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah di hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Kalau kita melihat ini secara harafiah, kita menjelaskan kemudian orang-orang yang memberi tumpangan, orang-orang yang menjenguk Yesus, orang-orang yang melawat Yesus, orang-orang yang beri minum Yesus, orang-orang yang beri makanan kepada Yesus, itu umat Islam. Ketika kemudian orang mengajarkan tentang Yesus, dia manusia terkutuk, Islam datang mengatakan tidak. Ketika orang-orang Kristen datang mengatakan dia ditampar, dia diludahin, dia ditelanjangin, Islam datang mengatakan tidak. Ketika orang-orang Kristen mengatakan Yesus itu teraniaya, terzalimi, maka umat Islam mengatakan tidak. Padahal kami tidak melihat Yesus, kami tidak mendengarkan dia langsung, tetapi kami membela akidahnya, membela ajarannya. Islam kemudian yang meluruskan akidah yang diajarkan kepada Bani Israel kemudian. Maka sangat boleh jadi itu kami. Dan yang diusir itu siapa? Yaitu mereka yang kemudian tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Yesus, sehingga dia mengatakan, dan ia berkata kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Siapa orang-orang terkutuk ini? Orang-orang terkutuk itu yang adalah menerima tanda Yunus, orang-orang yang angkatan jahat, orang-orang yang tidak setia,
orang-orang yang mengajarkan Yesus mati terkutuk di atas tiang salib, orang-orang yang percaya kepada hadiah yang diberikan oleh orang yang terkutuk karena makan suap. Siapa itu? Kristen. Terkenyalah engkau wahai orang-orang terkutuk ke dalam api yang kekal yang telah disediakan iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia, Tuhan, bilakah kami melihat engkau lapar, haus, seorang asing, telanjang, sakit, penjara, dan kami tidak melayani engkau? Maka ia menjawab kepada, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk seorang dari paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan kekal, tetapi orang benar dalam hidup yang kekal. Artinya apa? Ini sangat jelas nih. Bagaimana kemudian umat Islam melindungi ajaran beliau. Ketika kemudian orang-orang Kristen mengatakan ajaran Yesus yang datang di tengah Bani Israel itu sudah selesai, ajaran yang benar itu adalah ajaran Paulus, maka ini sama halnya Anda yang sedang disindir ini, antara domba dan kambing, yang di sebelah kiri dan sebelah kanan. Kenapa demikian? Karena dalam Yohanes 16 dikatakan begini, ketika ia datang, roh kebenaran itu, dia akan memuliakan aku. Satu, dan mengingatkan perkataan-perkataan yang pernah aku ucapkan kepadamu. Dua, hanya umat Islam yang berani berdiri di podium. Hanya umat Islam yang berdiri di atas panggung mengatakan dengan suara lantang, Yesus menyatakan dirinya datang ke atas muka bumi untuk Bani Israel sebagai utusan Tuhan. Dan Yesus mengajarkan kemudian, La ilaha illallah inni rasulullah. Matius 17 nomor 3. Hanya umat Islam yang berani kemudian meneguhkan ajaran tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, hanya umat Islam yang memuliakan Nabi Isa atau Yesus. Setiap ada debat, setiap ada diskusi, umat Islam kemudian mengatakan dengan sangat tegas, Yesus tidak disalibkan, Yesus orang suci, Yesus orang benar, Yesus orang bersih, maka dia haram hukumnya untuk dibunuh oleh orang-orang kafir, haram hukumnya untuk dibunuh oleh setan. Sedangkan orang Kristen kemudian membela iblis. Iblis merasuki Yudas, tujuannya agar Yesus disalib. Iblis merasuki imam-imam kepala, tujuannya agar Yesus disalibkan. Mahkamah agama, imam kepala membuat kesaksian-kesaksian palsu, membuat tipu muslihat. Matius 26 nomor 4, Matius 26 nomor 59, Yohanes 11 nomor 53 dan seterusnya, Matius 27 nomor 18 dan seterusnya. Karena kedengkian, semuanya dilakukan oleh orang Kristen, semuanya dilakukan oleh setan untuk supaya Yesus disalibkan. Tetapi kemudian Islam datang memuliakan beliau. Tidak, sama sekali tidak. Nabi Isa alaihissalam itu tidak dibunuh oleh mereka, kecuali Allah selain Allah subhanahu wa ta'ala kemudian mengangkat beliau ke hadiratnya dengan keselamatan yang tidak diragukan lagi. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qatalu wa ma salabu walakin subbiha lahum wa innal ladina ikhtalafu fihi la fi syakkin minhu ma lahum bihi min ilmin illa tiba'at zanni wa ma qataluhu yakina. Kata Allah kemudian adalah bal rafa'ahu Allahu alaihi wa kana Allahu azizan hakiman. Akan tetapi mereka tidak membunuhnya, melainkan Allah telah mengangkat Nabi Isa alaihissalam kepada kehadiratnya. Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Dengan demikian, kami yang memberi tumpangan kepada Yesus, kami yang memberikan minum, kami yang memberikan makan, kami yang memberikan pakaian, kami yang menjenguk, kami yang melawat, dengan mensucikan beliau, dengan memuliakan beliau, maka sama dengan kami menyelamatkan beliau dari hinaan, dari cercaan, dari terpaan, fitnah dan hujat dari kaum kafir laknatullah alaih. Jadi ketika dikatakan dia datang, ketika Allah subhanahu wa ta'ala dikatakan
Kul yajma'u bainana rabbuna thumma yaftahu bainana bil haqq wa huwal fattahul alim. Tuhan kita akan mengumpulkan kita semua, kemudian dia memberitakan keputusan antara kita dengan yang benar, dan dia yang maha pemberi keputusan, maha mengetahui. Wahai Isa, ma qultu lahum illa ma amartani bih. Sebelum engkau mengatakan itu, apakah engkau yang telah membuat mereka ini menyembah dirimu? Apakah engkau? Kata Nabi Isa, subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Apa patokannya? Sekiranya sahabat saudara Kristen tidak percaya, mari kita tengok Yohanes 12:48. Barang siapa menolak aku, kata Yesus, dan tidak menerima perkataanku, kata Yesus, mereka sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Firman itulah yang menjadi hakimnya pada akhir zaman. Subhanallah. Apa-apa saja perkataan Yesus ketika dia datang ke tengah Bani Israel, endingnya apa? Ini Rasulullah, ini Rasulullah, ini Nabiullah, ini Rasulullah, ini Nabiullah. Ini ending ucapan Yesus di tengah-tengah Bani Israel. Pernahkah dia mengajarkan sembahlah aku? Pernahkah dia mengajarkan ibadahlah hari Minggu? Pernahkah dia mengajarkan makanlah babi? Pernahkah dia mengajarkan janganlah engkau bersunat? Subhanallah. Al-Quranul Karim selalu cakupan uraiannya itu terlintas di dalam kaidah-kaidah Bible, yang mana tidak bisa dipisahkan antara Al-Quran dan penjabaran Al-Quran itu sendiri. Nabi Isa mengatakan, la, tidak. Subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Saya tidak pernah mengajarkan manusia gelap muka ini untuk menuhankan diriku. Maka kata Allah, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha abada. Kalau begitu, maka masuklah engkau wahai orang-orang kafir ke dalam api neraka yang menyala-nyala dengan kehidupan yang kekal di dalamnya. Ini Al-Quran menerangkan itu. Begitu juga Yesus, sabar. Begitu juga Yesus mengatakan di dalam Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Enyahlah daripadaku, engkau semua adalah pembuat kejahatan. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Saya kira demikian, saudara. Silakan. Terima kasih Bang Juma, sangat Sama-sama. lengkap. Tapi saya masih ada ini yo. Silakan, Bang. Satu yang mengganjal itu dari surat apa tadi Bang Yuma, yang jadikan aku dan ibuku dua orang Tuhan itu? Iya. Surat Al-Maidah ya. Al-Maidah. Iya. Itu pun kalau di Alkitab emang nggak ada Bang Yuma. Emang Nabi Isa atau Yesus itu nggak pernah bilang dua orang Tuhan emang. Iya, betul. Iya, tapi Kak, kenapa ini ya? Ini secara identifikasi ya Bang Yuma. Siap. Kita selidiki bareng-bareng ya. Baik. Allah berfirman kan, hai Isa, adakah kamu mengatakan kepada manusia? Kenapa Allah yang bertanya kan? Padahal dalam Injil sendiri emang nggak pernah bilang. Emang Maria itu Bunda Maryam itu nggak pernah dituhankan sebenarnya kan? Terus ini indikasinya gimana Bang Yuma? Terima kasih. Iya. Maria ini pernah dituhankan oleh sekelompok manusia. Dalam Trinitas pun konsili-konsili itu dibentuk untuk melengsarkan beliau. Bunda Rahma tahu Ibu Tuhan disebut apa, Bunda Rahma? Theotokos. Kemudian di dalam penjabaran keadaan, kalau kita diskusi tentang agama, orang-orang terdahulu memang pernah menjadikan Bunda Maria ini sebagai Tuhan. Ada sekte, ada golongan yang Bunda Maria ini pernah disahkan menjadi ibu Tuhan. Kalau dia ibu Tuhan, berarti dia adalah Tuhan. Ibu ayam berarti dia ayam. Ibu sapi berarti dia sapi. Ibu kambing berarti dia kambing. Dan dia pernah dilantik kemudian pada tahun 431 oleh gereja. Bagaimana kemudian Konsili Efesus itu mensahkan Bunda Maria itu sebagai Tuhan, tapi kedudukannya sebagai mami Tuhan, Theotokos. Jadi Al-Quran tidak pernah keliru itu.
Kelompok ini sudah sirna, kelompok ini sudah habis. Tapi di hari kemudian mereka semua akan dibangkitkan. Dan Nabi Isa pun ditanya disebabkan karena ada yang mempertuhankan. Maka di hadapan Allah semua manusia akan terhimpun kemudian. Ditanyalah Nabi Isa karena dia terkemuka. Wahai Isa, ente terkenal di dunia. Sini. Apakah engkau yang mengajarkan mereka dan juga mengajarkan mereka untuk menjadikan dirimu dan ibumu sebagai Tuhan selain aku? Oh, lah, tidak. Subhanaka ma yakunu li, aku tidak pernah mengatakan itu. Nah, kalau Al-Quran keliru, berarti saudara-saudara Kristen sedunia pernah dan bisa menunjukkan bahwa Yesus itu mengajarkan menyembah dirinya. Sepanjang saya berdebat diskusi, tidak pernah ada seorang pendeta, pastor, lulusan teologi yang pernah menunjukkan data Yesus pernah meminta dirinya disembah. Tetapi faktanya di atas muka bumi ini 2 miliaran manusia menyembah Yesus. Maka Allah mempermalukan mereka dengan mengatakan, wahai Isa, a'anta qulta linnas takhizuni wa ummi ilahaini min dunillah. Dipermalukan mereka orang-orang ini. Makanya di dalam Al-Quran diterangkan bahwasanya mereka akan bertengkar dengan orang-orang yang mereka sembah, dengan sembahan-sembahan mereka. Kalian saudara-saudara Kristen akan bermusuh, akan menjadi musuh bagi Yesus. Yesus akan memusuhi kalian nanti di hari kehidupan berikutnya. Kalian akan menjadi musuh. Yesus memusuhi kalian. Karena kenapa? Kalian menyembah Yesus. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Itu jelas itu, Bang. Makanya di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Ma'idah, kalian itu akan diazab, kemudian akan dibenci oleh Tuhan karena kalian memperlakukan satu tindakan kepada Tuhan dengan tidak benar, dengan menjadikan utusannya sebagai Tuhan. Maka utusan ini pun akan marah karena dia dianggap sebagai Tuhan. Ma qultu lahum illa ma amartani bi an ya'budullah rabbi wa rabbakum. Yohanes 4 nomor 22. Aku dan kamu menyembah Tuhan yang kita kenal, sedangkan mereka menyembah Tuhan yang mereka tidak kenal. Gantian dong dari tadi kamu terus yang ngomong. Saya yang ditanya, Cak Ayu, saya yang ditanya, bukan ente yang ditanya. Terus dari tadi. Yang saya hujat yang mana? 4.000 orang yang di sini. Yang saya hujat itu yang mana? Saya mau kasih tahu sama kamu ini. Ini kamu Yang saya hujat yang mana? Dengar dulu Mas. Nggak bisa didengar kau nggak bisa. Kamu siapa? Kamu siapa yang mau didengar? Kamu cuma tamu. Kenapa, Bang? Apa ya? Saya menghujatnya di mana? Panas ya? Panas. Panas ya karena menyembah orang terkutuk di atas tiang salib. Hanya Kristen yang menyembah orang terkutuk. Kalau sembahanmu saja terkutuk, bagaimana kamu? Dia kakeknya terkutuk itu. Sembahanmu aja terkutuk, bagaimana kamu, coy? Jangan kesurupan lah. Santai. Santai. Kalau bilang menghujat, mana bukti kayak mana hujatannya gitu loh. Kalau ngomong tuh dipikir dulu. Lama-lama saya banting di kunci dongkrak. Lanjut Bang Juma, lanjut. Iya. Seperti itu, Bang. Jadi Nabi Isa alaihissalam itu akan dimintai pertanggungjawaban. Juma, dengar dulu. Oh, celeng nih orang, nggak bisa dibilangin. Ngamuk dia. Halo, Juma. Iya. Alkitab kami aja yang kamu bahas. Al-Quran kamu dulu coba. Lah saya